Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan dengan dosen pengajar Bapak Iwan Setiaputra SE AK MM. Di sini saya Ria Dwi Kristanti sebagai ketua kelompok 2. Anggota kelompok Nurul Latifah dan Melinia Hadi Amanda. Yang akan kita bahas adalah lingkungan perusahaan, keunggulan bersaing perusahaan, peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan, teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan, supply chain management, dan sistem informasi korporat terpadu. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan perusahaan. Dalam dunia usaha, keberadaan sistem informasi sebagai salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Kedua domain ini memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dalam membentuk karakteristik dunia usaha tersebut. Perusahaan dan sistem informasi merupakan dua aspek yang sangat berhubungan. Keduanya berada dalam lingkungan mikro perusahaan dan juga bagian dari lingkungan makro untuk usaha dunia secara keseluruhan. Sebuah perusahaan memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasional usahanya seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, struktur organisasi, proses, biaya organisasi, dan sebagainya. Sedangkan sistem informasi terdiri dari komponen-komponen pendukung perusahaan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan saat melakukan operasional perusahaan. Sistem informasi terbentuk dari komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia. Dalam teori manajemen, untuk menjalankan sebuah perusahaan, strategi bisnis dan strategi sistem informasi harus saling mendukung sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing perusahaan yang bersangkutan. Jika dilihat dari perspektif makro, di luar perusahaan terlihat ada dua domain, yaitu perusahaan pesaing dan sistem informasinya yang memiliki komponen yang sama. Selain itu, terdapat komponen pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan peraturan perusahaan, masyarakat, dan lain sebagainya. Komponen perusahaan eksternal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap komponen perusahaan secara internal. Dari sisi informasi, faktor eksternal yang ada adalah perkembangan teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Menurut Case, pada tahun 2005 dalam Indrajit ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisa. Beberapa hal yang perlu dianalisa lebih lanjut adalah: 1. Sebuah perusahaan hanya dapat mengontrol komponen-komponen dari domain internal, baik yang berhubungan dengan operasional perusahaan maupun sistem informasi. Lingkungan eksternal lainnya sama sekali di luar pengendalian perusahaan, artinya persaingan yang terjadi antara perusahaan sebenarnya melakukan pendayagunaan terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga menghasilkan produk maupun jasa perusahaan yang lebih baik dari pesaing yang berada di luar jangkauan perusahaan tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa produk maupun jasa yang ditawarkan merupakan penghubung antara komponen internal dan eksternal perusahaan. Jika perusahaan berada pada lingkungan persaingan sempurna, maka tidak ada satu perusahaan pun yang dapat mempengaruhi komponen eksternal. Pada kenyataannya, komponen eksternal sangat mempengaruhi komponen internal perusahaan seperti kebijakan pemerintah dalam menetapkan anggaran perusahaan yang secara integral mempengaruhi perubahan strategi perusahaan. Masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa sangat dipengaruhi oleh tren yang mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat karena telah terbukanya arus komunikasi dan informasi global dari mancanegara. Persaingan yang ketat antar perusahaan yang menyajikan produk atau jasa sangat baik dan didukung
sarana dan prasarana yang memadai cenderung melahirkan lingkungan yang berubah secara cepat dan dinamis. Oleh sebab itu, setiap perusahaan dituntut untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Beberapa ahli manajemen menyatakan bahwa kunci keberhasilan bisnis di masa mendatang tidak hanya terletak pada keunggulan bersaing produk maupun jasa yang dihasilkan, tetapi terletak pada kemampuan secara cepat dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. 3. Yang cepat mengalami perubahan adalah sistem informasi pada domain eksternal, karena hampir semua sistem informasi menggambarkan pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan grafik yang bersifat eksponensial. Keadaan seperti ini akan mendorong perusahaan eksternal dan sistem informasi internal untuk turut berubah walaupun tidak secara eksponensial. Pada abad informasi ini, secara langsung maupun tidak langsung, kemajuan teknologi informasi akan memberikan dampak signifikan terhadap entitas dalam mengoperasikan perusahaan. 4. Ramalan para ahli di bidang teknologi informasi akan masa depan yang menyatakan bahwa revolusi besar-besaran dalam kehidupan manusia akan terjadi. Abad informasi diikuti oleh abad bioteknologi dan menghasilkan lingkungan makro yang sama sekali jauh berbeda dengan yang ada saat ini. Dan secara mikro, dampak tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan setiap individu dalam bersosialisasi maupun berperilaku. Keunggulan bersaing perusahaan. Teknologi informasi menjadi salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi aktivitas operasional perusahaan. Hal tersebut terjadi karena salah satu unsur penilaian masyarakat tentang kualitas perusahaan saat ini dapat dilihat dari kemampuan sebuah perusahaan dalam menyajikan produk atau jasa, di antaranya menggunakan teknologi informasi. Untuk mengidentifikasi daya saing perusahaan yang marketable dan sellable, ada beberapa kekuatan yang harus menjadi prioritas pengambil kebijakan perusahaan. Karena adanya para pesaing perusahaan lain yang secara ofensif dan defensif menggunakan teknologi informasi. Michelle Porter dalam manajemen strategi memperkenalkan 5 kekuatan yang harus dicermati oleh pimpinan lembaga, yaitu persaingan antar perusahaan yang sama atau sejenis, rivalry among existing institutions. Kedua, ancaman dari perusahaan pendatang baru, threat of new entrant. 3. Ancaman dari perusahaan yang menawarkan produk atau jasa pengganti, threat of substitution. 4. Kekuatan tawar-menawar pemasok, bargaining power of supplier. Dan yang terakhir adalah kekuatan tawar-menawar pembeli, bargaining power of buyer. Persaingan antar perusahaan yang sama atau sejenis. Ancaman ini biasanya datang dari para pesaing yang lama, yaitu kumpulan perusahaan yang menawarkan produk atau jasa relatif sama di mata konsumen. Yang menjadi ancaman di sini adalah jika para pesaing telah menggunakan teknologi informasi untuk menyajikan produk atau jasa yang murah, lebih baik, dan cepat atau tepat waktu. Yang kedua adalah ancaman dari perusahaan pendatang baru. Perusahaan baru adalah perusahaan yang secara fisik datang dan berada pada lingkungan lokal, regional, maupun nasional. Bisa juga datang dari negara lain dan kekuatan informasinya dapat menawarkan produk atau jasa melalui jalur komunikasi internet. Jika ternyata lebih terjangkau oleh sejumlah konsumen, maka konsumen di banyak wilayah geografis akan segera berpindah. Inilah yang akan menjadi pemicu ancaman dari perusahaan pendatang baru. Ketiga adalah ancaman dari perusahaan yang menawarkan produk atau jasa pengganti. Ancaman ini datang dari kemampuan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa pengganti, di mana ancaman ini yang harus diantisipasi oleh setiap perusahaan.
Adanya produk pengganti sering dapat mengurangi keinginan konsumen untuk membeli produk kita dan berusaha membeli produk pengganti tersebut. Apalagi produk pengganti tersebut disediakan dengan manfaat yang lebih baik atau minimal sama dan harganya lebih terjangkau serta pelayanan yang lebih baik. Yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Dalam hal ini adalah para pemasok bahan baku atau sumber daya manusia untuk menciptakan produk maupun jasa perusahaan yang berkualitas yang dapat membantu perusahaan untuk dapat lebih baik dan bersaing. Yang menjadi ancaman di sini adalah jika pemasok tersebut memutuskan hubungan atau tidak memilih lagi perusahaan sebagai rekaan, maka perusahaan yang bersangkutan tidak akan survei, bahkan akan mengalami penurunan jumlah produksi dan pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Yang kelima adalah kekuatan tawar-menawar pembeli, di mana kekuatan yang paling baik untuk mengetahui keinginan dari konsumen, sehingga diperlukan riset perilaku konsumen agar dapat diketahui produk seperti apa yang diinginkan konsumen dan seberapa besar kemampuan konsumen dapat membeli atau menginginkan produk tersebut. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini yang telah membuka batas-batas geografis negara, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan akan membanjiri pasar lokal, sehingga masyarakat sebagai konsumen akan memilih produk atau jasa terbaik di antara produk atau jasa yang ditawarkan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus bersaing meraih jumlah konsumen melalui berbagai strategi, seperti meningkatkan kapabilitas dalam menguasai teknologi informasi sesuai syarat cheaper, better, and faster. Menurut Indrajit, strategi sistem informasi manajemen merupakan subbagian dari sebuah work plan perusahaan, karena peranan sistem informasi dapat mendorong kelangsungan hidup sebuah perusahaan, dan dalam menyusun strategi tersebut terdapat 3 pilar utama. Yang pertama adalah strategi sistem informasi atau Information System Strategy. Yang kedua adalah strategi teknologi informasi atau Information Technology Strategy. Dan yang ketiga adalah strategi manajemen informasi atau Information Management Strategy. Strategi Sistem Informasi atau Information System Strategy (ISS) berkaitan dengan bagaimana mendefinisikan kebutuhan informasi yang mendukung kebutuhan organisasi secara umum untuk menjamin terjadinya the flow of information yang efektif dan berkualitas. Setiap organisasi memiliki kebutuhan informasi yang unik menyangkut relevansi informasi yang dihasilkan, kecepatan aliran informasi, kualitas keakuratan informasi, dan lain-lain. Agar informasi dapat mengalir dengan baik, perusahaan perlu menjamin alur informasi yang efektif dan berkualitas, yaitu dengan menyediakan teknologi informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya. Jadi di sini ISS lebih menekankan kepada sisi permintaan dari perusahaan yang memerlukan sistem informasi manajemen perusahaan untuk dapat menjamin terciptanya aliran informasi yang efektif dan berkualitas. 2. Strategi teknologi informasi atau Information Technology Strategy. Menurut Jogianto, ITS berkaitan dengan strategi memilih teknologi sistem komputer atau hardware and software dan teknologi sistem telekomunikasi yang akan digunakan organisasi. Alasan lain diperlukannya ITS adalah karena adanya suatu resiko tertentu yang akan menjadi tanggungan perusahaan sehubungan dengan pemilihan suatu teknologi tertentu. Jadi, ITS dalam hal ini lebih menekankan pada sisi penawaran yang akan menyediakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta menekankan teknologi yang mampu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap perusahaan. 3.
Strategi Manajemen Informasi atau Information Management Strategy. IMS menjabarkan strategi organisasi agar target pembentukan sebuah sistem informasi yang handal dengan menggunakan teknologi informasi yang ada dapat diterapkan secara operasional, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sejalan dengan tumbuhnya organisasi di masa mendatang. Di sini, IMS memberikan gambaran mengenai cara yang harus ditempuh agar target pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen perusahaan tidak sebatas wacana, tetapi menjadi kenyataan dan berorientasi kepada teknik manajemen yang akan dipergunakan oleh setiap perusahaan. Peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Pembentukan jaringan komunikasi antar perusahaan merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi informasi dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Fenomena kerjasama antar perusahaan yaitu bekerjasama untuk menghadapi perusahaan yang lebih baik. Interorganizational system adalah suatu sistem yang dapat terbentuk jika minimal dua perusahaan bekerja sama dalam pemakaian IT. Ada 3 jenis jaringan yang bisa dibentuk dalam jaringan komunikasi antara perusahaan, yaitu 1. Intranet. Intranet adalah jaringan internal perusahaan yang menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah secara geografis, baik lokal maupun regional. 2. Internet. Internet adalah jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung perusahaan dengan calon konsumen atau pelanggan perusahaan. 3. Extranet. Extranet adalah jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antara perusahaan, pendukungnya seperti departemen dalam perusahaan, masyarakat, pemerintah, pesaing, dan lain sebagainya. Perusahaan yang tertarik untuk melakukan IaaS memiliki alasan populer yang mendasarinya, yaitu 1. Program baru. Tujuan diadakan kerjasama antar perusahaan adalah untuk menghasilkan produk atau jasa yang tidak mungkin dihasilkan oleh perusahaan jika berdiri sendiri. 2. Pelayanan baru. Di samping sarana pelayanan perusahaan yang bersifat fisik, pelayanan baru juga mungkin ditawarkan oleh perusahaan yang bekerja sama. Misalnya, perusahaan biro perjalanan bekerja sama dengan perusahaan asuransi, perbankan, dan perusahaan penerbangan yang menawarkan produk atau jasa kepada calon penumpang dengan dilengkapi fasilitas asuransi, kartu ATM, dan kartu diskon dari perusahaan penerbangan. 3. Efisiensi. Alasan mengadakan kerjasama antar perusahaan yaitu untuk efisiensi atau terlaksananya proses yang lebih murah dan cepat. Efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. 4. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Bentuk kerjasama lain terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, baik sebagai penyedia tenaga kerja atau pengguna produk atau jasa perusahaan. Dari berbagai definisi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada dasarnya mempunyai tujuan dan persepsi yang sama, dan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban dan komitmen bisnis perusahaan atau organisasi yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika dan hukum untuk berintegrasi dan memiliki kepedulian terhadap konsumen, para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, para stakeholder, dan masyarakat setempat, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk membantu kualitas kehidupan. 5. Outsourcing atau menggunakan jasa lain untuk membantu melakukan aktivitas perusahaan. Outsourcing adalah proses subkontrak kepada pihak ketiga atau perusahaan yang memiliki banyak keuntungan. Di antaranya, terjadi kenaikan keuntungan, produktivitas, tingkat kualitas, kinerja bisnis, dan menghemat infrastruktur dan investasi. 6. Membangun citra perusahaan. Perusahaan yang ingin membangun citra perusahaan lebih baik harus membentuk jaringan kerjasama dengan pihak lain, seperti bekerjasama dengan perusahaan e-commerce untuk membuka email dan website, sehingga dengan jaringan kerjasama tersebut citra perusahaan semakin baik dan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan para pelanggannya, sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan sesuai dengan kompetensinya. 7. Operasi bersama. Operasional yang dilakukan bersama-sama antara perusahaan yang pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. 8. Aliansi strategis.
Bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Kecepatan perkembangan teknologi informasi sangat tinggi, sehingga sangat sulit bagi perusahaan menyusun strategi dalam mempertahankan eksistensi dalam jangka panjang. 3 kunci utama yang mendukung teknologi informasi yang dapat dijadikan aset perusahaan dalam jangka panjang adalah 1. Sumber daya manusia, yaitu staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada sebuah perusahaan, sehingga para staf tersebut benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap pengoperasian teknologi informasi. 3 hal yang harus dimiliki oleh SDM staf pengembangan teknologi informasi adalah keahlian teknis, pengetahuan dunia bisnis, dan orientasi pada pemecahan masalah. 2. Teknologi. Seluruh infrastruktur teknologi informasi termasuk perangkat keras hardware dan perangkat lunak software dipergunakan secara bersama-sama dalam proses operasional perusahaan karena merupakan tulang punggung terciptanya sistem terintegrasi dengan biaya relatif terjangkau untuk biaya operasional pengembangan maupun biaya pemeliharaan. 3. Relasi. Hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen perusahaan sebagai business. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manajemen supply chain dan sistem informasi korporat terpadu. A. Sistem informasi terpadu. Konsep supply chain management memperlihatkan adanya proses ketergabungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam rantai tersebut, akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang perlu dibangun. Di dalam sebuah perusahaan ada 3 aliran entiti yang harus dikelola dengan baik, yaitu 1. Aliran produk dan jasa, 2. Aliran uang, 3. Aliran dokumen. Esensi dari pengelolaan terhadap ketiga entiti fisik tersebut pada dasarnya adalah melakukan manajemen terhadap data dan informasi yang melekat pada masing-masing entiti tersebut dan berubah-ubah di jalan mengalirnya ketiga entiti yang ada. Karena ketiga aliran entiti tersebut berasal dari posisi hulu menuju hilir dari supply chain tersebut, yang mungkin keduanya berada di luar dari perusahaan terkait, maka manajemen terhadap data dan informasi yang ada harus kait-mengkait dan terintegrasi dengan baik. Dengan kata lain, bahwa berbagai perusahaan yang ada dalam rangkaian proses tersebut harus saling berkolaborasi dan menghubungkan sistem informasi yang dimiliki masing-masing perusahaan sehingga terciptalah sistem informasi korporat yang terpadu dan terintegrasi dengan baik. Yang dimaksud dengan sistem informasi terpadu di sini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen data, aplikasi, dan teknologi yang saling kait-mengkait untuk mendukung kebutuhan informasi dari perusahaan. Ada 2 tugas utama dari sistem informasi terpadu tersebut, yaitu masing-masing 1. Mengumpulkan, menciptakan, dan mengolah data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi stakeholder. 2. Menyimpan dan menyebarluaskan data informasi dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan, terutama manajemen dan staf internal perusahaan, rekaman bisnis, pelanggan, dan stakeholder lain yang berada di luar perusahaan. Dari berbagai komponen yang terdapat di dalam sebuah sistem informasi, yang paling penting memegang peranan adalah perangkat lunak aplikasi. Berbagai aplikasi dengan fungsional dan fitur yang beragam telah banyak ditawarkan di pasaran dan terbukti telah mampu mendongkrak kinerja perusahaan secara signifikan. Merek-merek aplikasi besar semacam SAP, BAN, Oracle, PeopleSoft, dan lain-lain telah berhasil mengangkat posisi perusahaan multinasional ke dalam deretan perusahaan terkemuka dunia yang biasa terpampang dalam publikasi Fortune 500. Berdasarkan pengalaman mereka, tantangan dari dikembangkan dan diimplementasikannya
adalah bagaimana menciptakan customer value yang membedakannya dengan para pesaing bisnis lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang sering mengemuka adalah sebagai berikut. A. Kira-kira tren pengembangan sistem aplikasi korporat terpadu akan menuju ke arah mana di kemudian hari, terutama dalam menjawab tantangan fenomena bisnis secara virtual. B. Apakah peran dari sebuah sistem aplikasi terpadu di dalam sistem arsitektur e-bisnis di kemudian hari, terutama yang berhubungan dengan kombinasi antara physical building chain dan virtual building chain. C. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi mempengaruhi para pengambil keputusan dalam mengalokasikan sebagian sumber finansialnya untuk membeli, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi tersebut bagi perusahaan. D. Arsitektur sistem aplikasi korporat semacam apa yang ideal dimiliki oleh perusahaan, terutama yang sangat bergantung pada kinerja supply chain management yang dimilikinya. E. Bagaimana mengintegrasikan beragam sistem aplikasi berbeda baik yang dimiliki oleh perusahaan internal maupun antar perusahaan rekanan yang ada, eksternal, dan lain sebagainya. B. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporat terpadu yang baik dapat dimulai dari melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Paling tidak ada 4 orang yang membutuhkannya. 1. Konsumen atau pelanggan, 2. Manajemen, 3. Staff, dan 4. rencana bisnis. Dalam hubungan keterkaitan antar subsistem tersebut dengan sangat baik dalam sebuah kerangka arsitektur besar dari sistem informasi korporat terpadu. Terdapat 8 komponen utama dalam arsitektur sistem informasi korporat terpadu. 1. Value Chain Management Information System. Subsistem yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan agar mereka dapat dengan mudah mengadakan akses terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. 2. Customer Relationship Management Information System atau subsistem yang berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pelanggan dengan perusahaan. 3. Enterprise Research Planning Information System atau subsistem yang secara langsung berfungsi mengintegrasikan proses penciptaan produk dan jasa dari perusahaan. 4. Manajemen Control Information System atau subsistem yang bertanggung jawab memberikan data dan informasi bagi keperluan pengambilan keputusan manajemen perusahaan dan stakeholder lainnya. 5. Administrative Control Information System atau subsistem yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang terselenggaranya proses-proses administrasi perusahaan yang menjadi tulang punggung komunikasi antar staff di dalam perusahaan. 6. Supply Chain Management Information System atau subsistem yang menghubungkan sistem informasi internal perusahaan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh para rekan bisnis, terutama para pemasok atau supplier bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. 7. Enterprise Application Integration System atau subsistem yang memiliki tanggung jawab utama mengintegrasikan berbagai subsistem yang tersebar berbagai divisi atau fungsi yang ada di perusahaan. 8. Knowledge Tool Application Information System atau subsistem yang memfokuskan diri pada penyediaan fungsi-fungsi intelijen bagi perusahaan yang merupakan hasil pengolahan berbagai data dan informasi yang tersebar di berbagai pusat basis data perusahaan. C. Strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. Membangun sistem informasi korporat terpadu berdasarkan arsitektur yang ada lebih merupakan sebuah perjalanan dibandingkan sebagai tujuan.
terutama bagi manajemen yang belum terbiasa dengan adanya infrastruktur teknologi di dalam perusahaannya. Bahkan bagi yang telah lama dan terbiasa memanfaatkan teknologi informasi pun harus selalu siap dengan perubahan dinamis yang kerap terjadi di dalam dunia bisnis yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem informasi korporat terpadu yang ada. Secara umum, biasanya sebuah perusahaan akan melalui lima tahapan evolusi dalam mengembangkan sistem informasinya. 1. The Cross-Functional Business Unit yang merupakan pengembangan modul aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu saja. 2. The Strategic Business Unit yang merupakan hasil penyatuan beberapa fungsi manajemen di dalam divisi atau bisnis unit tertentu. 3. The Integrated Enterprise yang merupakan sebuah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai modul-modul aplikasi yang dimiliki seluruh divisi atau bisnis unit yang ada di dalam. 4. The Extended Enterprise yang merupakan penggabungan antara sistem informasi korporat terpadu yang telah dimiliki oleh internal perusahaan dengan satu atau lebih subsistem dari perusahaan. 5. The Inter-Enterprise Community yang merupakan hasil dari berbagai hubungan terintegrasi sistem informasi antar perusahaan yang ada dalam komunitas bisnis, sehingga membentuk jejaring sistem informasi yang sangat besar dan luas cakupannya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.